Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Juda Kusnadi dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan komponen rotor alternator beserta fungsinya. Nah, di sini di dalam sini ada rotor koil berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kedua ada sikat arang berfungsi menghubungkan arus listrik ke rotor koil. Yang kedua di sini ada dioda berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Yang ketiga keempat ada puli berfungsi memutar rotor koil. Yang ke ada rumah alternator berfungsi melindungi komponen yang ada di dalam alternator. Yang ada stator berfungsi menangkap perpotongan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Yang ke ada rotor berfungsi untuk menciptakan kemagnetan. Ini rotor. Yang terakhir ada fan berfungsi untuk mendinginkan kumparan baik stator dan rotor saat bekerja. Nomor 2, di sini saya akan mengidentifikasi tentang terminal-terminal regulator. Yang pertama, terminal E yang berwarna putih hitam yang menuju ke P1. Terus terminal IG ya menuju ke P2. Terus terminal F yang menuju ke voltage relay. Terus terminal L yang menuju ke voltage regulator. Terus terminal B yang menuju ke PL2. Yang terakhir yaitu terminal N menuju ke PL1. Nomor 3, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan fungsi dari voltage relay dan voltage regulator. Nah, yang warna hitam ini adalah voltage regulator yang kumparannya yang banyak. Dan di sini adalah voltage relay yang warna putih dan kumparannya sedikit. Dan perbedaannya adalah voltage regulator untuk mengatur kemagnetan pada rotor. Dan yang voltage relay adalah menghidupkan dan mematikan lampu indikator. Nomor 4, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lampu menyala dan kunci kontak on. Pertama-tama baterai menuju ke fuse bearing, menuju ke kunci kontak, terus menuju ke fuse menuju ke IG regulator, terus IG regulator menuju ke PL1, terus PL1 menuju ke PL0, PL0 menuju ke F regulator, menuju ke F alternator, menuju ke sikat positif, terus menuju ke slip ring, menuju ke magnetan. Terjadi kemagnetan di sini. Dan ke slip ring lagi, terus ke sikat negatif. Sikat negatif menuju ke E alternator, terus ke massa. Selanjutnya lampu menyala, yaitu baterai menuju ke fuse, menuju ke kunci kontak, terus ke fuse lampu menyala, terus menuju ke P0, terus menuju ke P1, selanjutnya ke ground, lampu menyala. Bila kunci kontak di-on-kan dan mesin mati, maka 1. Rotor alternator menjadi magnet. 2. Lampu indikator pengisian menyala. Ini saya akan menjelaskan bearing tentang mesin tegangan rendah. Pertama, di rotor coil ini kumpai ini mengalami kemagnetan dan disalurkan ke starter coil. Kumparan starter coil mengalami kemagnetan yang menimbulkan tenaga yang disalurkan ke N alternator dan dilanjutkan ke N regulator, dan terus itu ke voltage relay dan disalurkan ke massa atau sini. Nah, sebelum itu pada voltage relay ini kumpai ini mengalami kemagnetan yang menarik P0
dari P1 dan menggabung ke P2. Setelah itu kumparan pada stator koil ini mengalami kemagnetan dan tegangan AC dan diubah oleh diode menjadi DC dan disalurkan ke B alternator dan ke B regulator. Setelah itu disalurkan ke P2, terus ke P0, terus itu ke voltage regulator, ke massa. Sebelum itu voltage regulator mengalami kemagnetan yang menyebabkan PL0 dan PL1 terpisah, tapi tidak cukup kuat dan kembali lagi. Setelah itu pada titik B ini menuju ke baterai, nah ke ignition switch, terus ke fuse, ke IG, menuju ke resistor. Setelah itu menuju ke rotor koil. Setelah itu, sebelum itu pada resistor ini fungsinya mengurangi tegangan yang menuju ke rotor koil. Tegangan itu berukuran 13,8 volt. Nah, sini saya akan membahaskan wiring tegangan menengah. Yang pertama-tama tegangan pada B alternator menuju ke B regulator. Setelah itu menuju ke P2 dan menuju ke P0. Setelah itu menuju ke voltage regulator dan ke massa. Sebelum itu voltage regulator kumparan ini mengalami kemagnetan yang menarik PL0 dari PL1, tetapi tegangan itu tidak cukup kuat untuk menahan PL0 dan PL0 kembali lagi ke PL1. Nah, setelah itu titik B ini disalurkan ke baterai ke ignition switch, terus disalurkan ke fuse, ke IG lagi, nah terus ke resistor. Habis resistor ke F regulator, terus ke F alternator, terus ke rotor koil, terus balik ke slip ring, sikat lagi, sikat minus, langsung ke E alternator dan ke massa. Nah, sebelum itu tegangannya sudah dikurangi oleh resistor, tetapi tegangan itu lebih besar dari tegangan rendah, yaitu 13,8 volt sampai 14,8 volt. Di sini saya akan merakit tegangan tinggi. Yang pertama-tama yaitu dari tegangan B alternator dan disalurkan ke B regulator. Setelah itu ke P2 dan ke P0. Habis itu ke voltage regulator dan ke massa. Nah, sebelum itu voltage regulator ini mengalami kemagnetan yang melebihi dari tegangan menengah tadi dan menyebabkan PL0 dan PL1 terpisah dan PL0 tergabung pada PL2. Setelah itu titik pada B ini menuju ke baterai, terus itu ke ignition switch, ke fuse, ke IG regulator, setelah itu ke resistor. Nah, sudah sampai ke resistor itu ke PL0, terus ke PL2 dan menuju ke E regulator, langsung ke massa. Dan kenapa tidak melewati rotor coil? Karena tegangannya sudah lebih dari
14,8 volt. Jika kurang dari 14,8 volt, dia akan dialirkan ke rotor koil. Nah, setelah itu terjadi periodik. Di sini saya akan merangkai trainer, pengisian, Baterai plus ke on, terus main ke in ke kunci kontak, terus IG kunci kontak ke plus voltmeter, terus N E F B alternator ke B regulator, terus L indikator ke L regulator, terus plus ntar ke IG, terus main ke IG, terus Sekian dari saya. Terima gaji.